Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa ashabih. Amma ba'du. Sahabat Aisyah rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga kita semua fi amanillah. Sahabat Aisyah Majlis Tabligh PDA se-Jawa Timur. Saya di sini akan sedikit mencoba mau membahas atau menjelaskan tentang qiyas dan contoh-contohnya. Islam memiliki beberapa sumber hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan atas suatu perkara yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sumber hukum tersebut ialah qiyas. Qiyas itu sendiri menurut bahasa asal akar kata dari qasa, yaqisu qiyasan. Makna qiyas secara sederhana adalah pengukuran atau takdir. Sedangkan menurut etimologi, qiyas berarti mengukur suatu atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan. Dalil-dalil hukum yang telah disepakati oleh jumhur ulama ada 4, yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan keempat hukum tersebut sudah ditetapkan urutan-urutannya. Jika menghadapi masalah yang berhubungan dengan fikih, maka yang pertama harus mencari hukumnya melalui Al-Quran. Jika tidak dijumpai di dalam Al-Quran, maka melalui hadis atau sunnah Nabi. Jika hukum itu tidak ditemukan pada Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi, maka hukum tersebut harus diperhatikan apakah di kalangan mujtahidin pernah ada kesepakatan atau ijma. Jika tidak ditemukan, maka hendaknya melakukan ijtihad dengan menggunakan qiyas. Berbicara masalah qiyas, tentunya harus dipahami pengertian dari qiyas itu sendiri sebagai sumber hukum yang keempat dari sumber hukum Islam. Qiyas menurut istilah yang di atas tadi, bahasa dan etimologi, sekarang qiyas menurut usul fikih, ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Karena adanya persamaan ilat hukumnya atau motif hukum antara kedua masalah itu. Beberapa contoh, misalnya alkohol, sabu, ganja, morfin, ekstasi, opium, dan lain-lain. Itu semua tidak ada kalimat atau kata dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi itu semua adalah memabukkan. Maka hukum ilatnya haram karena memabukkan, maka dikiaskan dengan khomer. Ya, karena khomer itu surat Al-Maidah ayat ke-90 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Di dalam ayat tersebut terdapat larangan keras minum khamr. Khamr, minuman keras yang dibuat dari anggur. Mengapa dilarang? Dan bagaimana bila minuman keras itu dibuat dari bahan lainnya seperti dari beras ketan, dari ketela, dan sebagainya, atau dari kurma, perasan kurma yang masih muda, diolah, difermentasi jadi minuman yang memabukkan. Dalam hal ini kita perlu meneliti ilat hukumnya. Sebab adanya larangan keras minuman itu ialah karena bisa memabukkan dan dapat merusak saraf otak atau akal. Sudah tentu unsur memabukkan itu terdapat di semua minuman keras. Karena itu dengan qiyas semua jenis minuman keras yang memabukkan adalah diharamkan. Contoh yang kedua, ada orang bertanya tentang rokok atau merokok. Rokok tidak ada larangan di dalam nas Al-Quran maupun hadis. Berarti boleh kan? Seperti itu orang yang bertanya. Coba kita perhatikan ayat 219 surat Al-Baqarah, yang artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Terus penggal ayatnya, jadi bisa dikiaskan seperti ini atau ditarik benang merahnya. Rokok itu ada manfaatnya tidak? Di ayat tadi, kalau tidak ada manfaatnya, bahkan dosanya lebih besar, maka termasuk diharamkan. Jadi rokok itu karena tidak ada manfaatnya, bahkan lebih banyak merusaknya, lebih banyak merusak kesehatan, maka dikategorikan atau dikiaskan sebagai hukum haram seperti khamr maisir. Seperti itu. Itu contoh kias yang kedua. Jadi kalau kita kadang-kadang sering bertemu orang tentang merokok, pasti tidak sama jawabannya. Nah, kita kiaskan dengan itu tadi, bahwa rokok itu tidak ada manfaatnya, tapi banyak madharatnya. Karena banyak madharatnya, maka kita tinggalkan dan dikiaskan sama dengan judi, maisir, atau khamr. Contoh dalam thaharah misalnya, kias najis mughalladha babi. Cara mensucikannya, dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, bicara hadis tentang mencuci 7 kali, salah satunya dengan tanah, itu adalah untuk anjing. Untuk babinya tidak ada. Karena apa?
karena babi itu lebih buruk daripada anjing. Jadi dikiaskan babi itu juga seperti anjing. Kalau kita punya masalah dengan menyentuh atau kena air liurnya seperti kena air liurnya anjing, maka cara mensucikannya babi tadi seperti mensucikannya anjing. Itulah kias toharo tentang najis mughalladz. Contoh wanita nifas. Nifas pada umumnya wanita sehabis melahirkan. Maka pada umumnya juga wanita melahirkan adalah mengeluarkan darah. Disebut darah nifas. Dan mereka tidak melakukan sholat atau puasa dan lain sebagainya, sepertinya dilarangnya dalam haid. Padahal dalil Al-Quran dan Al-Hadis tidak ada bahwa wanita nifas itu tidak boleh puasa, tidak boleh sholat dan lain sebagainya. Yang ada adalah haid. Kalau haid itu jelas ada dalam hadis bahwa kalau wanita haid dilarang puasa, dilarang sholat dan lain sebagainya. Maka ini adalah qiyas. Wanita nifas tadi karena sama-sama mengeluarkan darah dari kemaluan wanita sehingga tidak boleh sholat, puasa dan lain sebagainya seperti wanita haid. Nah, ini adalah salah satu kias tadi. Wanita nifas itu adalah kias dari wanita haid. Contoh dalam sholat, misalnya sholat tahiyatul masjid. Kalau dalam masjid, kalau di luar masjid bagaimana? Nah, ada orang misalnya sholat Jumatan, karena masjidnya sudah penuh, terus dia mendapat di luar masjid, di halaman masjid, bahkan ada yang sampai meluber ke jalannya sekitar masjid. Nah, orang itu tadi sholat 2 rakaat. Ada yang bilang, sholat apaan tuh? Apakah sholat tahiyatul lapangan? Atau tahiyatul halaman? Atau tahiyatul jalan? Nah, tidak seperti itu. Karena dikiaskan bahwa sholat di masjid, misalnya Jumatan tadi, dan orang yang sudah tidak kebagian di dalam masjid, maka dia berada di luar masjid. Alasannya, satu, tidak terputus shafnya. Yang kedua, bahwa dia masih ada di sekitar masjid karena tujuannya sholat Jumatan di masjid, hanya tidak kebagian tempat. Maka ini boleh, atau orang ini tadi yang kebagian di luar boleh tahiyatul masjid, tetap dikatakan tahiyatul masjid. Itu adalah qiyas, ya. Jadi tidak tahiyatul halaman, tahiyatul jalan, tapi tahiyatul masjid, karena ini tadi niatnya sholat di dalam masjid tapi tidak kebagian tempat, makanya dikiaskan tetap itu tahiyatul masjid walaupun di halaman atau di jalan sekitar masjid. Dan itu bisa juga dilakukan atau tidak dilakukan, karena sholat tahiyatul masjid itu sendiri adalah sunnah. Contoh dalam zakat, Rasulullah zakat dengan gandum. Belum pernah Rasulullah zakat dengan dirham atau dinar atau selain gandum. Yang dimaksud bukan gandumnya, tapi makanan pokok. Itu kias. Di orang Indonesia ini makanan pokok adalah beras, maka zakatnya adalah beras. Beras dikiaskan lagi dengan uang.
Jadi kias dikiaskan lagi. Ada orang yang mau zakat dengan uang. Berapa harga beras 1 kilo? Berapa zakat satu orang? Misalnya 3 kilo, berapa duit kalau dibayar dengan duit tadi atau dengan uang? Nah, itu maksudnya adalah kias. Kias di sini adalah makanan pokok. Jadi gandum diganti dengan beras karena orang Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Contoh dalam puasa. Waktu itu sahabat Umar mencium istri. Begitu setelah mencium istrinya, waduh, astagfirullah, batal nggak ya? Batal nggak ya? Dia ragu-ragu, bimbang. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bercerita tentang kejadian tersebut. Nah, bisa saja Rasulullah setelah mendengarkan cerita Umar tadi menjawab batal atau tidak. Tapi Rasulullah mengajari Umar kias seperti ini. Umar, kamu puasa dan kamu di siang hari itu sholat. Di dalam sholat kamu kan wudhu dulu. Di dalam wudhu ada sunnah kumur. Kumur enggak? Ya kumur lah Rasulullah. Kumur ya kumur. Nah, di dalam kumur itu bagaimana menurutmu Umar? Apakah membatalkan puasamu? Tidak ya Rasulullah, karena tidak tertelan atau tidak aku telan. Nah, begitu juga kamu mencium istrimu, kan mencium begitu saja, kan tidak tertelan istrimu. Begitu sahabat Aisyah. Rasulullah pandai sekali mengajarkan sahabatnya Umar ini. Nah, itulah kias antara kumur dengan mencium istri. Ada kesamaan ilat atau kesamaan hukum bahwa itu tidak membatalkan puasa. Contoh dalam haji. Ada seorang ibu yang bernazar mau pergi haji bersama Rasulullah. Waktu nazarnya terkabulkan atau nazarnya sudah terpenuhi, maka beliau berniat berangkat haji bersama Rasulullah. Misalnya ini sudah tahun Dzulhijjah, waktunya haji, tapi Rasulullah menunda hajinya. Tahun depan menunda lagi, tahun depan tertunda lagi sampai 4 tahun. Karena waktu itu di tahun ke-6 Hijriah, walaupun Nabi sudah menerima wahyu untuk perintah haji, tapi Nabi waktu itu tertunda sampai 4 tahun. Nah, tahun ke-5 siap berangkat haji, seorang ibu ini keburu wafat, jadi sudah wafat, belum melaksanakan haji bersama Rasulullah. Nah, anaknya ini bingung. Akhirnya datang kepada Rasulullah menceritakan kejadian tersebut. Oleh Rasulullah diajari seperti ini. Wahai anaknya seorang ibu, misalnya ibumu punya hutang uang, ya, terus belum terbayar, tapi ibumu sudah wafat duluan. Ngapain kamu? Apa yang kau perbuat? Kata anak itu tadi, ya saya bayar Rasulullah, saya akan melunasi hutangnya ya Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, begitulah kalau kamu ingin
membayar nazarnya ibumu, yaitu pergilah haji, niat haji untuk ibumu. Nah, itu di sini Rasulullah mengajar kias, ya, ilatnya atau kesamaan hukumnya atau perbandingan. Kalau Nabi sudah tidak ada atau wafat, maka carilah perbandingan, kemudian ada titik temu. Jadi Rasulullah cara-cara mengajarkan hukum kepada sahabat-sahabatnya atau orang yang ada sekitarnya seperti itu. Tapi tidak terus kias tadi dipeluntir-peluntir atau diputar balikkan sehingga apapun dikias sendiri. Tapi ini adalah hasil ijma ulama, bukan kita asal kias atau mengkias sendiri. Tapi itu tadi keputusan ijma ulama. Kita sekarang ini, pada zaman sekarang ini, tinggal ngikut, tinggal banyak baca, banyak mencari pengetahuan, insya Allah teratasi masalah di antara kita. Demikian penjelasan mengenai kedudukan kias dalam hukum Islam yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberi manfaat kepada sahabat Aisyah. Kurang lebihnya, tentunya banyak kurangnya, mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan karena masih belajar, karena keterbatasan ilmu, maka sekali lagi mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.